Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, di video kali ini Ibu ingin mereview materi terkait ikatan kimia, lebih tepatnya terkait geometri molekul atau bentuk molekul serta gaya antar molekul. Di video kali ini Ibu lebih tepatnya ingin ngejelasin atau pengen maparin tipe-tipe soal apa aja sih yang bakal keluar di ulangan harian kimia. Nah, jadi untuk ulangan harian kimia materi ikatan kimia ada beberapa tipe soal. Tipe soal yang pertama yaitu kalian diminta untuk melengkapi tabel di bawah ini. Tipe soal yang kedua, ini tipe soal esai, yaitu kalian diminta untuk menentukan tipe bentuk molekul, polaran, dan sudut menggunakan teori FSCPR. Kemudian tipe yang ketiga juga masih esai, kalian diminta menjelaskan minimal 2 gaya antar molekul serta contoh molekulnya. Kemudian tipe soal selanjutnya yaitu tipe soal benar atau salah. Jadi nanti Ibu ngasih 4 pernyataan, kalian tinggal checklist aja pernyataan tersebut benar atau salah gitu ya. Kemudian tipe selanjutnya adalah pilihan ganda kompleks. Nah, nanti akan Ibu jelaskan lebih lanjut. Kita mulai dari tipe yang pertama, yaitu kalian diminta untuk melengkapi tabel di bawah ini. Di sini Ibu udah nyiapin kotak-kotak kosong yang harus kalian isi. Nah, di sini kita coba mengerjakan AX2. AX2 itu bentuknya apa sih? Oke. AX2 itu bentuknya adalah linear. Tahu dari mana? Jadi, ntar Ibu coret di sini deh ya. AX2 tipenya itu adalah linear. Waktu itu Ibu pernah ngejelasin yang pakai spidol. Atau misalnya Ibu jelasin ulang, misalnya Ibu pakai gambar nih. AX2. A-nya itu kan atom pusat. Di sini. A di sini dia menunjukkan sebagai atom pusat. Sedangkan X-nya bukan atom pusat ya. Jadi atom yang mengelilingi atom pusat gitu ya. Jadi kalau digambar AX2 berarti Ibu gambarnya di bagian sini ya. Gambar dari AX2. Atom pusatnya itu harus ada di tengah. Nah, X-nya itu kan dia pasangan elektron ikatan ya. Berarti dia di sini ada X, di sini ada X. Karena dia pasangan elektron ikatan, artinya si X-nya ini dia nyumbangin elektronnya nih. Si A-nya juga ngasih elektronnya. Jadi kalau misalnya diiniin, Ibu ubah jadi gambar garis, nanti kan strukturnya jadi gini. AX2. Nah, AX2 itu karena dia lurus itu namanya linear. Nah, contoh molekulnya kan tadi Ibu bilang di A yang ini dia kan satu elektron ini dipakai untuk X yang sebelah sini ya. Satu elektron yang ini disumbangin ke yang X sebelah sini. Otomatis si atom pusatnya itu dia harus ada di golongan 2. Nah, kamu tinggal cek aja di tabel periodik golongan 2 tuh ada unsur apa aja sih? Ada berilium, magnesium, kalsium, strontium, barium, radium. Kalian pilih aja salah satu gitu kan. Misalnya Ibu mau Ca.
Nah, selanjutnya yang pasangan elektron ikatan, karena yang dipakai atau si X-nya itu hanya membutuhkan satu atau menyumbang satu, kalian pilih yang ada di golongan 7. Di golongan 7 itu ada unsur apa aja? Ada F, Cl, Br, I, At. Ibu mau misalnya Cl deh. Oke. X-nya itu Cl, karena di sini X-nya ada 2, makanya jadi CaCl2 itu. Kalau kalian gak mau hafalin ya. Kalau kalian mau hafalin sok, cuman pasti pusing gitu. Oke, selanjutnya di sini tipenya masih kosong nih, tapi udah dikasih tahu tetrahedral terdistorsi gitu kan ya. Contoh molekulnya SF4. Nah, kita mulai dari si SF4-nya dulu. Yang ini ibu hapus ya, soalnya nggak muat. SF4 yang jadi atom pusatnya yang jumlahnya lebih sedikit. Yang mana yang jadi atom pusatnya? Yang S. Gini kan ya. Nah, si S itu ada di golongan berapa? Si S itu S-nya kan jumlahnya 1, ada di golongan 6. Makanya dia ada 6 elektron. Jumlah F-nya di sini kan ada 4. F itu ada di golongan 7, supaya stabil mau ke 8 dia butuh 1. Kayaknya jadi 4 elektron. Ditambah hasilnya 10 elektron. Karena dia namanya pasangan elektron, makanya dibagi 2, jadi ada 5 pasang elektron. Di sini udah mengikat 4 buat sama F. Berarti ada 4 yang PeI, berarti ada 1 sisa yang PeB. Berarti tipenya jadi AX, X-nya itu menunjukkan PeI, AX4, E-nya itu sebanyak 1. Gak usah ditulis, gak apa-apa. Berarti tipenya adalah AX4. Nah, sudutnya gimana sih? Coba kita gambar. Di sini ada atom S. Tuh ya. Di sini ada atom F. Di sini ada atom F. Kemudian di sini ada atom F, di sini ada atom F. Kan kayak tetrahedral terdistorsi teh kayak jungkat-jungkit ya. Ini ada PeB-nya gitu. Nah, sudutnya teh berapa? Berarti antara sudut ini kan yang F ke atas ini kan dia vertikal ya. Sedangkan yang F ini kan modelnya adalah horizontal. Berarti antara vertikal horizontal antara F yang ini sama ini tuh sudutnya sekitar 90 derajat karena kan siku ya. Sedangkan F yang ini sudutnya sekitar 120 derajat. Jadi sudutnya itu sekitar atau kisaran 90 derajat dan sekitar atau kisaran 120 derajat. Itu untuk SF4. Selanjutnya AX3E, segitiga piramid, kepolarannya gimana, sudutnya seperti apa gitu kan. Oke, kita bikin dulu nih. AX3E berarti kan atom jumlah pasangan elektronnya seharusnya ada 4 kan ya. Yang 3 berikatan, yang 1 pasangan elektron bebas. Misalnya ibu pengen gini,
salah, N itu ya. Terus kan harusnya di sini teh ini nih, harusnya tuh di bagian sini tuh ada H, sini tuh ada H, kemudian di sini tuh juga ada H gitu ya. Nah, sudutnya teh berapa dari sini ke sini gitu kan. Ini itu sudutnya adalah 107,5, sekitar atau kisaran 107,5. Nah, polarnya gimana? Untuk tahu polar atau enggaknya, ntar gambarnya ibu benerin deh. Kan gambarnya gini nih, kita langsung pakai garis aja. Tahu senyawa tersebut polar atau enggak, selain dihafal, kamu bisa pakai dibagi secara vertikal sama dibagi secara horizontal gitu ya. Misalnya ini ibu iniin deh, ibu rapihinnya yang ini. Bentar. Ini ya, misalnya gini. Oke. Kita mau tahu polar atau enggak, kita bagi secara vertikal dulu. Vertikal kan dibaginya gini ya, bagi 2 gini. Ternyata kalau dibagi 2, oke nih, sama rata. Yang ini sama cerminannya dari si ini. Sama-sama kebagian 1H, di sini kebagian 1H, N-nya kan dibagi 2 ya, setengah-setengah, H-nya bagi 2, setengah-setengah. Itu secara vertikal, dia terbagi sama rata. Tapi kalau misalnya secara horizontal gimana? Secara horizontal ternyata dia tidak terbagi secara rata. Di sebelah sini ada H. Kalau dia terbagi secara rata kan harusnya di sisi sini juga ada H. Tapi ternyata nggak ada, adanya hanya PEB. Nah, karena dia tidak terbagi secara rata atau tidak saling berefleksi atau tidak saling bercerminan, makanya dia sifatnya polar gitu. Kemudian AX4E2. AX4E2 itu bentuk molekulnya apa gitu kan. Nah, A-nya kan tadi sebagai atom pusat ya. Di sini A-nya. Terus dia berikatan sama X. Terus di sini juga berikatan sama X. Ini juga berikatan sama X, ini berikatan sama X. Sini ada PEB, di sini ada PEB. Kira-kira dia bentuknya kayak apa sih? Kalau kalian perhatikan, ini tuh bentuknya kayak segi 4, planar atau datar. Boleh planar, boleh datar ya. Oke, terus contoh molekulnya yang kayak gimana? Untuk contoh molekulnya kita cek di atom pusatnya. Si A-nya. Kira-kira dia ada elektronnya berapa banyak sih di atom pusatnya? Di sini kan ada, di sini udah ada, nggak apa-apa deh. Sini ada 2 nih. Oke, di sini ada 2. Ada 4 kan? Kan garis yang ini tuh artinya ada 1 elektron dari si X sama ada elektron dari si A kan?
elektron juga dari si A. Berarti kalau 4 tangan gini, si A ini juga punya 4 elektron ditambah pasangan elektron bebasnya. Berarti 4 ditambah 2 6 ditambah 2 8. Berarti atom pusatnya kamu cari aja yang ada di golongan 8. Di golongan 8 tuh ada apa aja? Kecuali helium ya, karena helium kan nomor elektron valensinya 2. Bisa dimulai dari neon, argon, krypton, xenon, radon gitu. Misalnya ibu pengen xenon juga nih. Xenon gitu. Terus di sini kan X-nya ada 4 ya. X-nya ada X-nya ada 4. Nah, karena dia sama atom pusatnya A itu hanya membutuhkan 1 elektron, berarti cari aja yang ada di golongan 7 yang membutuhkan 1 elektron. Bisa F, Cl, Bri, At gitu. Misalnya ibu mau F boleh deh, Cl deh ibu. Mau Cl golongan 7. Cl-nya sebanyak berapa? Lihat jumlah X-nya ada berapa di sini? 1 2 3 4. Ada 4. Berarti Xe Cl 4 gitu. Selanjutnya XeF2. XeF2. Kita pakai teori FSCPR dulu. Yang jadi atom pusatnya adalah si Xe. Jumlahnya Xe ada 1. Xe itu ada di golongan 8. Maka dia ada 8 elektron. Kemudian F, jumlahnya ada berapa F? F jumlahnya ada 2. F itu supaya stabil dia butuh 1. Oke, jadi 2 elektron. Kalau ditambah jadi 10. Karena dia pasangan elektron bagi 2, jadi ada 5. 2 di sini menunjukkan kalau terdapat 2 pasangan elektron ikatan. Berarti sisanya 5 kurang 2, 3-nya itu adalah pasangan elektron bebas. Berarti tipenya adalah AX2E3. AX2E3. Nah, kepolarannya gimana? Kalau dibikin strukturnya, dia kan 1 buat berikatan nih. Dia kan buat berikatan sama si F. Berikatan sama si F ya. Terus dia punya PeB sebanyak 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, berarti sudutnya berapa? Sudutnya itu dari sini ke sini, itu kan setengah lingkaran ya. Berarti sudutnya adalah enggak, yang ditanya sudut salah. Yang ditanya adalah kepolaran. Sorry. Yang ditanya adalah kepolaran. Oke, kalau yang ditanya kepolaran tinggal kalian bagi aja secara vertikal dan diagonal. Kita bagi secara diagonal. Diagonal. Kita bagi secara vertikal atau horizontal. Kita bagi secara horizontal. Kalau dibagi secara horizontal sama rata ya, Xe-nya kebagi jadi 2, F di sini dapat 1, F di sini juga dapat 1. Jadi dia terrefleksikan. Itu secara horizontal. Kalau secara vertikal gimana? Oh, ternyata secara vertikal juga dia terbagi sama rata atau terrefleksikan. Nah, karena dia terrefleksikan baik secara horizontal sama vertikal, berarti kepolarannya adalah polar. Oke, ini untuk soal
tipe yang pertama. Selanjutnya ada soal yang kedua, itu soal esai. Soalnya adalah tentukan tipe, bentuk molekul, kepolaran, dan sudut menggunakan teori FSCPR dari NCl3 sama CS2. Nanti insya Allah untuk tabel periodik akan Ibu lampirkan, atau kalau misalnya kalian punya tabel periodik kalian boleh bawa gitu ya. Oke, kita cobain kerjain yang NCl3 dulu. NCl3 yang jadi atom pusatnya kan si N ya, karena jumlahnya 1. N itu ada di golongan berapa? N itu ada di golongan 5, maka hasilnya 5 elektron. Kemudian Cl jumlahnya berapa? Cl jumlahnya 3. Supaya stabil Cl butuh berapa? Butuh 1, jadi 3 elektron. 8 elektron bagi 2, hasilnya 4 pasangan elektron. Nah, yang PEI-nya, yang berikatannya ada berapa? Di sini ada 3. Berarti sisanya berapa? Sisanya 1 sebagai PEB. Yang ditanya tipe, berarti tipe NCl3 itu adalah AX3E. Bentuk molekulnya, kalau AX3E itu bentuk molekulnya apa? Bentuk molekulnya adalah segitiga piramid. Kenapa segitiga piramid? Jadi kalau kamu gambarin NCl3 itu, dia nanti bentuknya kayak gini. NCl3. Nah, ini kan kayak piramid nih. Tuh. Terus kepolarannya gimana? Kepolarannya dia polar. Tadi udah dibahas di soal nomor 1. Dan yang terakhir adalah sudutnya. Sudutnya itu adalah kisaran 107,5 derajat. Oke, itu untuk NCl3. Untuk CS2, kalian Ibu hapus. Untuk CS2 yang jadi atom pusatnya adalah C, karena jumlahnya 1. C itu ada di golongan berapa? Ada di golongan 4. Maka dia punya 4 elektron valensi. Kemudian S jumlahnya 2. S itu stabil kalau berada di golongan 2. 4 elektron. Kalau ditambah dia jadi 8 elektron. Dibagi 2, hasilnya 4 pasang elektron. Berarti dia punya PEI-nya berapa? PEI-nya di sini punya 2. PEB-nya berarti sisanya punya 2 PEB. Nah, tapi untuk CS2 dia tidak sesuai pakai teori FSCPR. Kenapa tidak sesuai? Karena di sini dia mengandung atau terdapat atom S, yang mana atom S itu berada di golongan 6A itu. Biasanya kalau di golongan 6A itu dia nggak cocok pakai teori FSCPR, karena kan kalau golongan 6A dia membutuhkan ikatan rangkap. Sehingga untuk soal yang B kalian harus buat struktur Lewinya. Untuk struktur Lewinya, C itu kan dia ada 4 ya elektron valensinya. Terus S-nya di sini. S-nya ada 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. C-nya udah sesuai nih, memenuhi kaidah oktet gitu kan. S-nya juga sama. Atau bisa juga kalau misalnya dibikin struktur garis, hasilnya kayak gini. Nah, kalau seperti ini C-nya kan gak punya PEB ya, berarti dia tipenya adalah AX2. Geometri molekulnya adalah linear
dia non-polar dan sudutnya adalah 180 derajat. Kemudian tipe soal berikutnya juga masih sama esai. Ini yang ditanyain tentang gaya antar molekul. Terus tolong sertakan contoh molekulnya. Sebelumnya ibu udah pernah ngejelasin gaya antar molekul itu kan terbagi jadi 2 ya. Tapi ini kalian cukup nyebutin 2 dari 4 gaya antar molekul. Kan kalau misalnya dijelasin gaya antar molekul itu terbagi menjadi 2. Yang pertama ada van der Waals, sama ada ikatan hidrogen. Ikatan hidrogen. Nah, van der Waals-nya lagi terbagi menjadi 3. Ada apa aja? Ada dipol-dipol, dipol terinduksi atau terimbas, sama ada gaya London atau gaya dispersi. Kalau dipol-dipol itu untuk senyawa yang polar ketemu polar. Kalau dipol terimbas polar sama non. Sedangkan gaya London itu yang non sama non. Contoh molekulnya apa? Contoh molekulnya kalian cari aja dipol-dipol yang senyawa polar apa gitu. Misalnya HCl ketemu HCl boleh, atau HCl ketemu NaOH boleh. Dipol terimbas yang polar misalnya HCl. Non polarnya cari aja unsur yang hanya terdiri dari satu jenis unsur, misalnya O2 atau H2. Ini dipol terimbas. Kalau gaya London berarti dua-duanya non. Misalnya mau H2 ketemu sama H2 boleh, H2 ketemu O2 boleh, O2 ketemu O2 boleh tuh. Untuk ikatan hidrogen itu berarti ikatan yang terjadi antara atom H ketemu sama F ketemu sama O ketemu sama N. Biasanya dia disingkat jadi handphone. Kemudian tipe soal berikutnya, tipe soal benar salah. Jadi cukup checklist aja. Titik didih H2O lebih tinggi daripada H2S. Pernyataan tersebut benar enggak? Nah, diingat kembali kalau misalnya terkait titik didih, kan ada skala prioritas ya. Pertama yang harus dilihat adalah gayanya dulu. Yang pertama itu lihat adalah gaya. Kemudian yang dilihat selanjutnya adalah MR. Dan yang terakhir adalah rantainya lurus atau bercabang. Nah, titik didih H2O lebih tinggi daripada H2S. Gaya yang terjadi apa? H2O, gaya apa nih yang terjadi? Di sini ada H, ada O. Dia terjadi ikatan hidrogen. Kalau H2S, dia ikatan apa sih yang terjadi? Nah, karena dia ada PEB dan posisinya letaknya jauh, kan H itu ada di golongan 1, S itu ada di golongan 6. Dia ini sifatnya polar. Kalau polar tuh apa nama gayanya? Dipol. Di antara ikatan hidrogen sama dipol mana sih yang lebih kuat? Ikatan hidrogen yang lebih kuat. Jadi urutannya ikatan hidrogen lebih kuat dibanding dipol. Lebih kuat dipol terimbas. Baru yang terakhir adalah gaya London atau gaya
dispersi. Tuh, berarti titik di H2O lebih tinggi daripada H2S. Iya benar, karena kan dia punya ikatan hidrogen, yang mana ikatan hidrogen itu lebih kuat dibanding dipol-dipol, sehingga dia butuh usaha yang lebih tinggi. Makanya titik didihnya atau suhunya lebih tinggi dibanding H2S gitu. Selanjutnya, gaya antar molekul butana itu lebih kecil dibanding 3-metil propana. Oke, butana itu ibu tulis dulu deh. Rumus strukturnya itu adalah C4H10. 3-metil propana rumus strukturnya adalah C4H10 juga nih. Wah, berarti kalau ini MR-nya sama, gayanya juga sama. Berarti yang harus dicek adalah rantainya. Sebelumnya kan pernah belajar hidrokarbon ya. Di sini ada kata metil. Metil itu ada cabangnya. Berarti kalau ada cabangnya itu titik didihnya lebih rendah. Jadi rantai lurus dia titik didih gayanya itu, gaya antar molekulnya lebih kuat dibanding yang cabang. Nah, ini dibilangnya pernyataannya gaya antar molekul butana lebih kecil dibanding 3-metil propana. Salah, jawabannya butana itu harusnya lebih besar. Berarti pernyataan tersebut salah. Kemudian tipe soal yang terakhir adalah pilihan ganda kompleks. Jadi nanti ada pilihannya, ada keterangannya. Kalau A itu jawaban opsi A itu pernyataan 1, 2, 3 benar. 1, 2, 3-nya benar. Kemudian yang B itu pernyataan 1 sama 3 benar. Yang C pernyataan 2, 4 benar. Yang D pernyataan 4 saja benar. Yang E semua pernyataan benar. Kita cek di soal nomor ini. Soalnya yaitu nomor atom F dan S berturut-turut adalah 9 dan 16. Pernyataan yang benar tentang senyawa SF4 adalah kalau misalnya kalian bingung tentuin elektron valensi 9 itu boleh pakai yang 1s2, 2s2 atau boleh pakai yang ini 2 terus 7 gitu ya. Ini juga 2, 8, 6. Atau nanti bisa cek di tabel periodik F itu golongan berapa, S itu golongan berapa. F itu kan golongan 7, S itu golongan 6. Kemudian kita cek nih SF4, kita pakai teori SFEPL, FSCPL. Atom pusatnya kan S, jumlahnya 1, ada di golongan 6 elektron. Kemudian F-nya jumlahnya 4 dikali 1, 4 elektron. Kalau ditambah 10 elektron dibagi 2, jadi ada 5 pasang elektron. Nah, di sini kan dia mengikat 4 ya, F-nya 4. Berarti ada 4 PEI, berarti ada 1 yang PEB. Berarti kalau digambar strukturnya adalah seperti ini. SF Nah, dia kalau dibagi secara vertikal aja udah kelihatan nih kalau itu tidak terbagi sama rata. Tuh ya, di sini kebagian F ada 2, sedangkan sebelah sini kan gak ada kebagian F gitu. Berarti dia sifatnya polar. Berarti pernyataan 1 benar. Nah, kalau pernyataan 1 benar, otomatis pernyataan 3 benar. Jadi nggak usah dicek lagi, ini udah otomatis. Kalau kamu ngecek
pernyataan 3 memiliki pasang elektron bebas. Benar nih, punya pasang elektron bebas di S. Otomatis yang satu benar. Nah, selanjutnya kita cek mempunyai sudut sebesar 19 derajat. Nah, antara sudut F ke sini, ini kan sudutnya siku-siku ya. Ini tuh 90 derajat kisaran, sedangkan ini ke sini kisaran 120 derajat. Berarti pernyataan 2 salah. Berarti kan opsi A. Pernyataan 1, 2, 3 benar. Ini nggak mungkin. Karena kan 2-nya udah salah. Pernyataan 2, 4 benar. Ini udah salah. Semua pernyataan benar, ini kan udah salah. Kita cek nih. Pernyataan 4 saja yang benar. Salah kan 1 sama 3 benar. Berarti jawabannya yang B. Sebenarnya nggak harus dicek lagi nih berbentuk tetrahedral atau enggak. Kalian bisa patokan dari sini aja gitu. Kalau mau cek juga boleh. Ini kan tapi bukan tetrahedral. Tetrahedral tapi bukan tetrahedral normal gitu. Ini adalah tetrahedral terdistorsi. Atau nama lainnya adalah jungkat-jungkit. Oke. Untuk tipe pilihan ganda kompleks nanti ini kan 1 soal ya. Nanti pada saat ujian, pada saat ulangan ibu ngasih 2 soal. Oke, untuk video kali ini ibu cukupkan. Semoga bisa membantu kalian dalam mempersiapkan ulangan harian materi ikatan kimia. See you in the next video. Annyeong.